Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi organizational communication atau komunikasi organisasi. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alda Hasya, saya salah satu anggota kelompok dari kelompok 3 kelas F mata kuliah analisis kebutuhan dan rancangan pelatihan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Sebelum itu, saya mau nanya nih, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua semangatnya masih tetap terjaga, karena materi organizational communication ini menjadi materi terakhir kita dalam tema pelatihan kali ini, yaitu tema pelatihan dengan membangun motivasi berorganisasi pada masa peralihan kondisi online menuju offline ini. Nah, sebelumnya tadi itu sudah dijelaskan mengenai konsep dasar dari komunikasi organisasi, kemudian permasalahan yang biasanya muncul, dan dampak dari komunikasi organisasi itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi komunikasi organisasi dalam kehidupan sehari-hari dan strategi untuk meningkatkan komunikasi organisasi. Nah, yang pertama ini mengenai implikasi komunikasi organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, komunikasi organisasi ini tentunya sangat berpengaruh besar dalam jalannya suatu organisasi itu sendiri. Pasti teman-teman di sini juga sangat merasakan bagaimana komunikasi organisasi ini sangat penting dalam suatu organisasi itu sendiri. Nah, proses komunikasi dalam organisasi ini penting untuk kita perhatikan karena komunikasi termasuk salah satu kunci dari keberhasilan jalannya sebuah organisasi. Apalagi di masa peralihan seperti ini, dari kondisi online ke offline. Nah, banyak kita jumpai komunikasi yang tidak efektif pada organisasi yang dimana banyaknya terjadi miscommunication dan misinterpretation. Yang dimana, jika terjadi hal-hal ini, eh, dapat menimbulkan hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi itu sendiri. Jadi, yang perlu kita ketahui bahwa komunikasi organisasi ini sangat penting untuk kita tingkatkan dalam sebuah organisasi itu sendiri agar terhindar dari miscommunication dan misinterpretation antar kita dalam organisasi itu sendiri. Nah, komunikasi juga ini dikatakan sebagai inti dari kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dapat dicapai melalui proses komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin kepada anggotanya, anggota kepada anggota yang lainnya. Kemudian, saya akan memberikan beberapa strategi untuk meningkatkan komunikasi organisasi itu sendiri dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu hubungan antar personal. Yang dimana hubungan antar personal ini merupakan hubungan yang harmonis dengan orang-orang dalam tingkat pribadi, yaitu antar teman, kemudian sebaya maupun atasan. Nah, dalam hubungan antar personal, dinyatakan berhasil menciptakan komunikasi dalam organisasi bila melakukan hal-hal pada layar ini, yaitu yang pertama, menjaga kontak pribadi yang akrab tanpa menumbuhkan perasaan bermusuhan, kemudian menetapkan dan menegaskan identitas kita dalam hubungan dengan orang lain tanpa membesar-besarkan ketidaksepakatan, kemudian menyampaikan informasi kepada orang lain tanpa menimbulkan kesalahpahaman, terlibat dalam pemecahan masalah, kemudian membantu orang lain untuk mengembangkan gaya hubungan personal yang efektif, kemudian ikut serta dalam interaksi sosial informal tanpa terlibat dalam muslihat. Nah, kemudian yang kedua itu ada hubungan posisional, yang dimana hubungan posisional ini ditentukan dengan pendekatan struktur dan tugas-tugas fungsional anggota organisasi. Nah, menurut Constant O'Donnell, untuk mengatasi kesalahan umum yang menghambat kinerja efektif dan efisien individu dalam organisasi yang disebabkan dari ketidaklancaran proses komunikasi di organisasi ini ada 2, yaitu yang pertama, merencanakan penempatan atau pengaturan jabatan secara benar. Nah, dalam hal ini, kegagalan dalam komunikasi horizontal dan vertikal yang ada dalam organisasi terjadi akibat sebagian dari kegagalan untuk merencanakan dengan tepat pengaturan atau posisi-posisi orang dari jabatan yang diberikan.
Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kita perlu melakukan rencana sebelum melakukan penempatan seseorang dalam jabatan-jabatan tertentu. Kemudian yang kedua itu berusaha menjernihkan hubungan kegagalan, yang dimana ini dilakukan untuk menjernihkan hubungan organisasi, menimbulkan kecemburuan, ketidakamanan, percekcokan, dan pelepasan tanggung jawab lebih banyak dari kesalahan lainnya dalam pengorganisasian. Nah, maka dari itu, perlu adanya seseorang yang dapat menjadi jembatan atau penghubung untuk mencairkan situasi-situasi yang terjadi ketika terjadi hal-hal seperti ini. Nah, ini untuk mencarikan situasi komunikasi horizontal dan vertikal antar sesama rekan dan antara bawahan maupun atasan. Jadi dalam hal ini, dalam organisasi itu perlu adanya yang menjadi jembatan atau penghubung dalam mencarikan suasana ketika terjadi konflik antara rekan dan ataupun bawahan atau dengan atasannya. Kemudian ada hubungan berurutan, yang dimana hubungan berurutan ini merupakan informasi yang disampaikan ke seluruh organisasi formal oleh suatu proses, yang dimana prosesnya ini orang di puncak hierarki mengirimkan pesan kepada orang kedua, yang kemudian mengirimkannya lagi kepada orang ketiga. Nah, reproduksi pesan orang pertama menjadi pesan orang kedua, kemudian reproduksi pesan orang kedua menjadi pesan dari orang ketiga tersebut. Jadi peran kunci dalam sistem ini adalah pengulangan pesan atau relayer. Nah, itu tadi strategi yang dapat saya berikan kepada teman-teman peserta pelatihan semua dalam meningkatkan komunikasi organisasi dalam organisasi teman-teman semua. Nah, dan saya harap materi pelatihan organizational communication ini dapat bermanfaat untuk organisasi teman-teman itu sendiri agar terhindar dari komunikasi yang tidak efektif dan dapat menimbulkan hambatan dalam mencapai tujuan organisasi teman-teman itu sendiri. Dan semoga strategi-strategi yang saya berikan ini dapat bermanfaat juga untuk teman-teman peserta pelatihan lakukan. Oke, jadi ini adalah materi terakhir dalam pelatihan membangun motivasi berorganisasi dalam kondisi peralihan online menuju offline. Saya harap materi dari awal hingga akhir ini dari kelompok kami bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tutup materi pelatihan kali ini dengan mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pelatihan-pelatihan berikutnya. Dah. Terima kasih.